Halo Sobat Ini Info, saat ini masyarakat mengira dengan berubahnya transportasi kendaraan listrik akan bebas polusi, tapi Sobat Ini Info tahu nggak sih, kalau kendaraan listrik ini juga ada dampak negatifnya yang berbahaya buat manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Lalu apa aja sih dampak dari kendaraan listrik tersebut? Yuk langsung saja kita ulas satu persatu, tonton video ini sampai habis ya Sobat. Nomor 1, terancam bisa terpapar bahan berbahaya dan beracun. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nugroho tahun 2021 yang menunjukkan eksploitasi masif litium serta nikel dunia bisa meningkatkan rasio papan material bahan yang berbahaya dan beracun. Pada beban lingkungan yang dilakukan dengan metode penilaian dampak daur hidup atau Life Cycle Impact Assessment atau LCIA menunjukkan vegetasi, hewan dan manusia akan terkendala imbas dari paparan bahan berbahaya serta beracun. Yuk langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2, adanya peningkatan konsumsi energi. Meskipun kendaraan listrik tidak menggunakan bahan bakar minyak, kendaraan ini tetap membutuhkan energi listrik. Artinya jika kendaraan ini makin banyak digunakan otomatis kebutuhan bahan bakar minyak menurun dan kebutuhan energi listrik justru makin meningkat. Selain itu pada proses produksinya akan membutuhkan banyak energi serta air bersih. Yuk langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3, jarak tempuh. Umumnya, kendaraan listrik belum bisa melakukan jarak jauh seperti kendaraan berbahan bakar minyak. Namun peningkatan kendaraan listrik selalu ada dari waktu ke waktu. Saat ini mobil bertenaga listrik mampu menempuh perjalanan sampai 100-160 km, dan ada yang lebih. Yuk langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4, pengisian daya. Bila bahan bakar kendaraan bertenaga BBM habis, tentu Anda hanya perlu mengisinya di pom bensin. Akan tetapi jika kendaraan bertenaga listrik habis, yang perlu dilakukan adalah mengecasnya. Bila dibandingkan waktu pengisian dayanya, maka akan lebih cepat dan efisien kendaraan bertenaga BBM. Yuk langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5, daya tahan baterai. Menggunakan kendaraan bertenaga listrik tentu saja memerlukan baterai. Pada baterai yang ada di mobil listrik perlu diganti setiap 3 hingga 10 tahun. Hal ini tergantung dari merek serta modelnya. Saat Anda membeli mobil listrik, maka salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah perhitungan biaya jangka panjang guna membeli baterai. Yuk langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6, pencemaran lingkungan di perairan. Dalam proses pembuatan baterai kendaraan listrik, banyak sekali logam dan mineral yang digunakan, seperti kobalt, nikel, dan litium. Pengambilan mineral-mineral tersebut menghasilkan limbah dan dampak lingkungan yang serius. Sebagai contoh, peleburan nikel yang semakin gencar untuk memenuhi permintaan baterai ke depan akan menjadi industri primadona bagi usaha pertambangan di Indonesia. Sayangnya di sisi lain peleburan untuk menjadi nikel baterai juga berpotensi berdampak negatif yaitu limbah asam dalam jumlah besar yang penuh dengan logam berat. Lingkungan perairan bisa menjadi sasaran. Miliaran ton limbah beracun bisa saja dibuang ke perairan segitiga terumbu karang atau Coral Triangle, rumah bagi keanekaragaman karang dan ikan karang tertinggi di dunia. Para aktivis dan peneliti lingkungan sudah lama khawatir bahwa industri kendaraan yang akan bertransformasi menjadi lebih ramah lingkungan, akan mengorbankan kehidupan laut di segitiga terumbu karang. Semoga ilmuwan dan semua yang terlibat segera menemukan solusi atas potensi permasalahan ini. Yuk langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7, pembangkit listrik tetap saja berkontribusi polusi berat. Walaupun kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang saat digunakan, pembangkit listrik yang memasok listrik untuk kendaraan listrik tersebut dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Baterai kendaraan listrik perlu diisi ulang menggunakan listrik. Jika sumber listrik yang digunakan adalah dari pembangkit listrik yang berbasis bahan bakar fosil, maka penggunaan kendaraan listrik akan menyumbang polusi yang masif. Sebagai gambaran, untuk membangkitkan energi listrik sebesar 1.776 miliar menggunakan ketiga PLTU batubara, akan dihasilkan emisi CO2 sebesar 16.309 ton CO2. Kedepan harus ada solusi untuk membangun pembangkit listrik dengan konsep energi bersih. Itulah sederet dampak negatif kendaraan listrik yang belum banyak diketahui. Pada akhirnya semua akan kembali pada keputusan Anda, jika memang hendak membeli kendaraan bertenaga listrik. Namun sebelum membeli, alangkah lebih baiknya untuk mempertimbangkan agar tidak menyesal pada akhirnya.
Terima kasih sobat ini info, semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. Jangan lupa like dan subscribe ya.